Baik, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya dalam video tutorial pengolahan data menggunakan program SPSS. Oke, kali ini kita akan mempelajari uji regresi linier sederhana, di mana kita harus ketahui dulu prinsip dasar dalam uji regresi linier sederhana ini. Yang mana yang pertama perlu ketahui adalah tujuan. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Poinnya adalah uji regresi ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara satu variabel, hanya satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Lanjut, syarat uji regresi linier sederhana adalah data itu valid dan reliabel, khusus untuk data primer. Sedangkan data juga harus lolos uji asumsi dasar, mencakup uji normalitas dan uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana mengacu pada dua hal. Yang pertama, bisa dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Z. Cara lain untuk dasar pengambilan keputusan bisa dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ketentuannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Z. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Z. Nah, ini adalah konsep dasar atau acuan dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi linier sederhana. Saya akan melanjutkan pada tahap praktek cara pengolahan data menggunakan SPSS. Pertama, saya buka dulu program SPSS-nya. Seperti ini tampilan awal dari SPSS versi 21. Selanjutnya kita cek juga data penelitian yang akan kita uji. Sudah saya persiapkan di Excel seperti ini. Di sini saya mempunyai dua data penelitian, yakni yang pertama itu data trust sebagai variabel X dan partisipasi sebagai variabel Z. Ini bermuara dari skripsi yang berjudul pengaruh trust terhadap pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Ini jadi intinya kita akan mencari tahu apakah trust kepercayaan terhadap calon itu mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Oke, karena ini datanya sudah saya perlihatkan, kemudian kita kembali ke SPSS seperti ini. Langkah pertama adalah mendefinisikan data. Caranya kita klik variabel view, kemudian pada bagian name saya tuliskan X, kemudian pada baris yang kedua saya tuliskan Y. Pada bagian label saya tuliskan trust. Seperti ini. Kemudian pada label yang kedua saya tuliskan dengan partisipasi.
Sudah, langkah selanjutnya adalah kita klik data view. Di sini sudah ada nama variabel X dan variabel Y yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya akan mengcopy data yang ada di Excel tadi untuk saya input di SPSS ini. Caranya saya buka Excel dulu. Ini datanya, data berjumlah 53 sampel. Kemudian saya blok untuk angka yang akan saya input seperti ini. Kemudian saya copy, saya pastekan ke program SPSS-nya seperti ini. Ini disebut dengan proses penginputan data. Langkah selanjutnya adalah klik analis, regression, kemudian linear. Lalu akan muncul kotak dialog ya. Variabel trust kita masukkan ke kolom independen, sedangkan untuk variabel partisipasi ke kolom dependen. Jika sudah, maka tinggal diklik OK saja. Nah, seperti ini. Ini adalah output dari SPSS. Kemudian tahap berikutnya adalah menjelaskan atau menginterpretasi dari output yang sudah keluar ini. Yang pertama adalah output variabel entered atau removed. Sudah saya ringkaskan bagaimana penjelasan dari output ini. Ini ya. Jadi lingkaran merah itu adalah poin-poin penting yang perlu kita pelajari dalam uji regresi ini. Output bagian pertama, variabel entered atau removed. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen. Serta metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, ini menjelaskan tentang variabel yang dipakai. Lanjut ke output yang kedua, model summary. Di sini nilainya sama dengan ini. Output bagian kedua, model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau disingkat dengan R, yaitu sebesar 0,463. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Z. Total hubungannya itu adalah sebesar 0,463. Kemudian dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi atau R² sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipasi adalah sebesar 21,5%. Nah, ini adalah angka-angka yang dipakai dalam interpretasi pada tabel model summary. Lanjut ke tabel ANOVA. Sebelum saya menjelaskan, tabel ANOVA ini umumnya digunakan untuk regresi linier berganda, tetapi tidak masalah kita interpretasikan juga untuk regresi linier sederhana. Nah, seperti ini. Output bagian ketiga ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 13,951, sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust atau X terhadap variabel partisipasi atau Y. Ini adalah penjelasan dari
tabel ANOVA dalam analisis regresi linier sederhana. Kemudian tabel yang terakhir dari keluaran output adalah tabel koefisien. Penjelasannya adalah output bagian keempat koefisien diketahui nilai konstan A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust disingkat dengan B atau koefisien regresi sebesar 0,438. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis, ini rumus persamaan regresi, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 9,481 yang diambil dari sini, plus 0,438 itu diambil dari sini. Keterangannya adalah persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan: satu, konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481. Yang kedua, nilai koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Positif yang dimaksud di sini adalah angkanya ini adalah positif, bukan min 0,438, tetapi angka positif 0,438. Kemudian masih pada tabel koefisien, di sini pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, ini poin terakhir yang paling penting. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Z. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai T atau disebut juga dengan uji T. Diketahui nilai T hitung sebesar 3,735, diambil dari sini, lebih besar dari T tabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan dari mana nilai ini diperoleh atau nilai T tabel ini. Catatannya adalah cara mencari nilai T tabel. Rumus T tabel adalah A dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. A dalam hal ini adalah 0,05, itu yang standar, dibagi 2 sama dengan 0,025, sedangkan angka yang satunya N itu adalah jumlah sampel, tadi jumlah sampelnya adalah 53, dikurangi 1 maka nilainya adalah 51. Walaupun tanpa kita harus mencari tahu angka 51, SPSS pun sudah menyediakan angka itu sebagai panduan untuk mencari nilai T tabel, yang letaknya di sini 51. Ketemu nilai T tabel sebesar 2,008. Nah, ini dicari pada distribusi nilai T tabel. Saya tunjukkan distribusi nilai T tabelnya seperti ini. Kita cari 0,05, ini T0,05, T0,025 ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai pada angka 51. Nah, ini kebetulan sudah saya blok.
51-nya ini ketemu angka 2,008. Nah, ini adalah rumus mencari T-tabel. Yang terakhir ada kalanya untuk lebih memperjelas hasil itu ada tugas untuk membuat kurva, ya. Kurva untuk regresi linear sederhana adalah seperti ini. Nah, ini adalah kurva untuk mendeteksi sebetulnya ada pengaruh atau tidak antara variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai P hitungnya itu terletak di sini, maka indikasinya adalah tidak berpengaruh. Namun jika letaknya lebih besar dari T-tabel di sini, itu menunjukkan pengaruh positif karena ini adalah angka-angka positif. Pengaruh positif itu maknanya adalah semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Z. Seperti itu. Kalau misalkan P hitungnya terletak di sini, itu juga tetap berpengaruh, tetapi maknanya adalah pengaruh negatif. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita mengenai uji regresi linear sederhana. Mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami. Bagi Anda yang ingin belajar, silahkan simak video saya untuk lain waktu. Yang pasti nanti akan segera saya proses pembuatan video-video selanjutnya, dan Anda juga dapat menghubungi saya ataupun belajar statistik via website, yakni bisa lihat di spssindonesia.com atau di konsistensi.com. Barangkali cukup itu dulu. Terima kasih dan selamat mencoba.